Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita mau bahas sinyal yang kalau kamu trader saham Indonesia, ini wajib banget dipantau. Karena asing net buy besar lagi. Bukan ratusan miliar, tapi sekitar 1,16 triliun rupiah dalam satu hari. Dan yang bikin makin menarik, asing ini bukan belanja acak. Mereka mengunci 3 saham utama dan ini seperti menulis pesan besar ke market. ARCI emas, Inco nikel, ANTM emas plus nikel. Pertanyaannya, ini cuma transaksi sesaat, atau ini sinyal bahwa rally komoditas gelombang baru sedang dimulai? Tenang, di video ini kita bedah lengkap, alasan asing masuk, fundamental singkat, katalis corporate action, dan yang paling penting, kemana pergerakan harganya ke depan, berdasarkan skenario yang masuk akal. Bagian 1. Uang asing itu tidak iseng. Teman-teman, saya selalu ulang satu hal. Kalau retail itu sering beli karena rame. Tapi asing, biasanya masuk karena tema besar. Dan pada Rabu, tanggal 14 Januari tahun 2026, tercatat investor asing kembali membukukan beli bersih net buy bernilai besar. Angkanya, sekitar 1,16 triliun rupiah. Lalu dari seluruh saham yang ada, 3 yang paling banyak dilahap adalah 1. ARCI, net buy asing sekitar 318,8 miliar rupiah. 2. Inco, net buy asing sekitar 212,9 miliar rupiah. 3. ANTM, net buy asing sekitar 171,5 miliar rupiah. Coba bayangkan, ini bukan angka kecil, ini arus uang yang nyata. Dan kalau kamu perhatikan, ini bukan saham yang random. ARCI sama dengan emas. ANTM sama dengan emas plus nikel. Inco sama dengan nikel, artinya asing sedang mengangkat 2 tema besar sekaligus. Emas safe haven, nikel EV plus hilirisasi Indonesia. Nah sekarang kita masuk ke 3 saham ini satu persatu. Yang pertama ARCI, emas yang lagi disusun. Kode ARCI, merupakan PT Arci Indonesia Terbuka. ARCI itu bisa dibilang salah satu pemain emas, yang mulai sering muncul ke permukaan lagi. Dan hari itu, dia jadi saham paling besar yang diborong asing. Net buy asing sekitar 318,8 miliar rupiah. Kenapa ARCI menarik? Ada beberapa alasan logis kenapa asing melirik ARCI. 1. Tema emas sedang panas. Kalau ketegangan global naik, atau ekspektasi suku bunga global berubah, emas sering jadi tempat parkir uang. Dan emiten emas itu biasanya jadi turunan logis dari tren emas. 2. ARCI agresif eksplorasi. Ini poin yang sangat jarang dibahas retail padahal penting. Ada laporan bahwa biaya eksplorasi ARCI sepanjang 2025 mencapai sekitar 10 juta dolar. Artinya manajemen tidak sekadar menikmati produksi, tapi sedang menambah napas perusahaan melalui eksplorasi. Dalam bisnis tambang emas, umur tambang sama dengan masa depan. 3. Sentimen dividen ARCI juga sempat ramai diberitakan terkait rencana pembagian dividen interim. Ini penting karena emiten tambang yang bagus biasanya disukai karena cash flow plus dividen. Dividen membuat investor lebih percaya diri untuk pegang saham lebih lama. Corporate action katalis ARCI. Kalau kamu tipe investor, poin seperti eksplorasi cadangan, dividen ini adalah bahan bakar utama yang dapat menandakan atensi market meningkat. Kesimpulannya, ARCI merupakan saham emas yang kombinasi momentum meningkat, ada faktor fundamental eksplorasi, ada cerita dividen, tipe saham yang biasanya enak dipakai untuk position trading jika emas global tetap kuat. Yang kedua, saham Inco. Inco ini adalah blue chip nikel yang sedang siap gelombang baru. Kode Inco merupakan kode dari PT Vale Indonesia Terbuka. Ini kelas berat, dan hari itu asing juga masuk besar. Net buy asing sekitar 212,9 miliar rupiah. Kenapa Inco menarik? Kalau membahas nikel, sebenarnya cerita besarnya sederhana. Nikel sama dengan bahan baku baterai EV dan komponen industri masa depan. Dan Indonesia itu salah satu pemain besar nikel dunia, apalagi setelah larangan ekspor biji, hilirisasi agresif, pembangunan smelter dan rantai pasok baterai. Inco berada di tengah pusaran itu. Katalis yang jarang retail tahu, kebutuhan pendanaan besar.
Reuters pernah melaporkan Vale Indonesia menyiapkan pendanaan besar hingga $1,-1,2 miliar untuk periode 2026 hingga 2027 guna mendukung proyek. Ini sinyal, proyek jangka panjang masih berjalan. Dan kalau proyeknya matang, valuasi biasanya re-rating. Risiko jangka pendek, isu RKAB. Tapi saya juga harus fair. Ada juga kabar bahwa awal 2026 Inco menghentikan sementara kegiatan tambang, karena RKAB 2026 belum disetujui. Ini penting karena, RKAB itu urusan administratif regulasi, tapi dampaknya besar ke operasional. Sentimen bisa negatif jangka pendek, tapi kalau RKAB disetujui bisa jadi katalis positif. Kesimpulannya, Inco cocok untuk investor yang suka tema EV, hilirisasi, trader yang main berdasarkan sentimen nikel, namun tetap wajib siap volatilitas. Dan saham yang ketiga itu ANTM. ANTM adalah saham paling gampang ikut tren emas. ANTM merupakan kode saham dari perusahaan PT Aneka Tambang Terbuka. Kalau kita bicara saham komoditas yang paling mudah ditangkap, retail dan asing, ANTM itu biasanya nomor 1. Dan hari itu asing masuk besar juga. Net buy asing sekitar 171,5 miliar rupiah. Kenapa ANTM disukai asing dan retail? Karena ANTM punya dua mesin sekaligus. Satu, emas ANTM punya brand kuat lewat logam mulia. Begitu emas naik, ANTM sering ikut naik. Salahansati media berita menulis bahwa performa ANTM di awal Januari tahun 2026 sangat kencang dan dominan menguat. 2. Nikel dan hilirisasi ANTM bukan hanya emas. Dia juga bagian dari rantai nikel dan hilirisasi. Reuters pernah mengangkat langkah investasi yang terkait smelter, hilirisasi Antam. Terkait corporate action ANTM. ANTM termasuk yang sering diperhatikan untuk perkembangan hilirisasi, proyeksi kinerja berbasis harga komoditas. Untuk corporate action spesifik jangka pendek, harus pantau keterbukaan BEI, emiten langsung. Kesimpulannya, ANTM sama dengan opsi paling liquid dan populer untuk bermain. Emas naik, komoditas rally, sentimen BUMN plus hilirisasi. Sekarang pertanyaannya, kenapa asing pilih tema emas plus nikel barengan? Jawabannya biasanya karena market lagi mencari dua hal. 1. Defensif emas. 2. Growth nikel EV. Dan saat net buy asing muncul besar, biasanya ada kondisi pendukung. IHSG sedang risk on. Rupiah relatif stabil. Ada rotasi sektor menuju komoditas. Jadi kita bisa tarik benang merah. Asing sedang menempatkan dana pada tema global, bukan tema receh. Bagian 2. Proyeksi arah harga ke depan. Nah ini bagian paling penting. Apakah ARCI, Inco, ANTM pasti lanjut naik? Jawaban profesionalnya, tidak ada yang pasti, tapi kita bisa bikin skenario. Skenario A, bullish lanjut probabilitas tinggi kalau komoditas kuat. Terjadi jika emas global lanjut kuat, nikel menguat, sentimen nikel membaik. Asing lanjut akumulasi tiga saham ini. Dalam skenario ini, ARCI dan ANTM biasanya melanjutkan uptrend. Inco bisa ikut, tapi perhatikan isu RKAB. Skenario B, konsolidasi sehat sideways. Kalau market sudah naik cepat, sangat wajar harga istirahat. Biasanya, asing masih net buy, tapi harga tidak naik agresif. Ini momen bagus untuk menunggu pullback, bukan mengejar breakout tanpa plan. Skenario C, profit taking, false breakout. Terjadi kalau rilis data global buruk, atau ada aksi ambil untung setelah euforia net buy. Ini yang bikin retail sering kena FOMO pas hijau, besok merah. Strategi yang paling aman untuk menanggapi berita ini. Jangan percaya berita, percaya level. Saya sarankan 3 prinsip. 1. Tidak buy di puncak hijau besar, tunggu retest pullback. 2. Beli bertahap scaling karena saham komoditas biasanya liar. Lebih aman cicil daripada all in. 3. Pantau 3 data kunci setiap minggu. Harga emas global, harga nikel, net foreign flow harian. Kalau ketiganya searah peluang tren lanjut lebih kuat. Jadi teman-teman, kesimpulannya sederhana tapi kuat. Asing net buy kurang lebih 1,16 triliun rupiah pada tanggal 14 Januari tahun 2026, dan yang paling banyak diserbu adalah ARCI 318,8 miliar rupiah.
Inco 212,9 miliar rupiah. ANTM 171,5 miliar rupiah. Ini sinyal bahwa tema emas dan nikel sedang diangkat lagi. Tapi ingat, kita bukan peramal, kita eksekusi dengan plan. Semoga teman-teman tetap profit dalam segala kondisi. Apabila ulasan ini membawa manfaat dan insight baru, bagikan ke teman-teman Anda agar sama-sama beruntung. Sebelum melanjutkan ke video berikutnya, tinggalkan jejak dengan like, subscribe dan komentar yang membangun finansial kita bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan kesuksesan menyertaimu.